Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut Madain Sali, ada sebuah kabilah yang tinggal, namanya kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sa'am bin Nuh. Kehidupan mereka makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Akan tetapi, mereka membalas nikmat tersebut dengan sikap ingkar. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung yang menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Kepada patung-patung itu mereka berdoa, mempersembahkan korban, dan memberikan sikap tadaru atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah ingin memberi mereka hidayah dengan mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Salih alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, dan dicintai di kalangan mereka. Mulailah sobat, Nabi Salih alaihissalam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan menyembah patung-patung. Ia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Tetapi kaumnya malah mengatakan, "Wahai Salih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Al-Hud ayat 62-63. Meskipun begitu, Nabi Salih alaihissalam tidak membalas ejekan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka. Beliau berkata, "Dan ingatlah olehmu di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Selanjutnya, beliau menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah, hanya beribadah kepada Allah. Dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunnya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat. Rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Maka berimanlah segolongan kaumnya yang kafir, sedangkan golongan yang kaya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan. Mereka pun berkata, "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepada di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong." Quran Surat Al-Qamar ayat 24-25. Ketika itu
Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Salih diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Maka golongan yang beriman tetap percaya dengan apa yang dibawa Nabi Salih. Mereka pun berkata, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Salih diutus untuk menyampaikannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 75. Sedangkan orang-orang kafir tetap di atas kesesatannya. Dengan tegas mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Quran Surat Al-A'raf ayat 76. Ketika Nabi Salih melihat mereka tetap berada di atas kekafiran dan kesesatannya, maka ia berkata, "Wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukit yang nyata dan Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya menambah kerugian kepadaku." Quran Surat Al-Hud ayat 63. Nabi Salih ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat yang baik, dan terkadang dengan berdebat pada saat dibutuhkan berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi sobat, kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Salih alaihissalam agar manusia tidak ada yang beriman. Pernah nih suatu hari Nabi Salih mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat. Tetapi mereka malah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak lain hanya seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Maka Nabi Salih menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Lalu mereka menunjukkan kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar unta yang bunting, dan mereka sebutkan pula sifat-sifat unta yang mereka inginkan agar Salih tidak mampu mewujudkannya. Lalu Nabi Salih berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian?" Mereka pun menjawab, "Ya." Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Salih. Maka Nabi Salih pun berdiri dan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar Allah mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah seekor unta betina yang bunting dan besar dari batu itu, sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Salih. Maka ketika kaum Salih melihat unta itu dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaumnya beriman, tetapi kebanyakan mereka kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Salih agar memerintahkannya kaumnya tidak menyakiti unta itu. Maka Salih berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang panjang. Ketika itu, unta tersebut meminum air sumur pada hari tertentu, sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Dan pada hari ketika unta meminum air sumur, sedangkan mereka tidak, maka mereka memerah susunya. Lalu unta itu mengeluarkan susu yang cukup buat mereka semua. Akan tetapi setan pun menghasut mereka
Ia menghias kepada mereka jalan yang buruk sehingga mereka pura-pura tidak tahu peringatan Nabi Salih kepada mereka. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk membunuh onta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya 9 orang, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 48. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Quran surat An-Naml ayat 48. Selanjutnya, mereka bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu, yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Salif. Maka pada pagi hari, kaum Salih berkumpul di suatu tempat yang luas, menunggu kehadiran onta itu untuk mewujudkan niat jahat mereka itu. Tidak lama kemudian, onta yang besar itu pun lewat. Lalu salah seorang dari antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya, sehingga onta itu pun jatuh ke tanah. Maka Qudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga onta itu pun mati. Ketika itu Nabi Salih alaihissalam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau alaihissalam dan mengolok-ngoloknya dengan berkata, "Wahai Salih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jika betul kamu termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Al-A'raf ayat 77. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa azab akan turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Salih pun berkata kepada kaumnya, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran surat Hud ayat 65. Meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakannya, bahkan mengejek beliau. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Salih pun berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Salih agar mereka dapat bebas darinya, sebagaimana mereka dapat bebas dari onta itu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar." Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar atau pula sedang mereka tidak menyadarinya. Quran surat An-Naml ayat 45-50. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Dia mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir keluar pada pagi hari dari hari ketiga sambil menunggu benarkah azab dan siksaan akan menimpa mereka. Maka tidak beberapa lama datanglah suatu suara yang keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka, sehingga nyawa mereka pun melayang. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa." Quran surat An-Naml ayat 52-53. Demikianlah Allah mengazab kaum Salih karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka, dan karena mereka berani membunuh onta Allah itu serta mengolok-ngolok nabinya dan tidak beriman kepadanya. Maka setelah pembinasaan itu, Nabi Salih dan kaumnya yang beriman
berdiri memperhatikan mereka. Salih pun berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Ketika Nabi SAW pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau melewati perkampungan Samud, sekarang dikenal dengan nama Ma'ad in Salih. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya, kecuali dalam keadaan menangis dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya. Beliau pun bersabda, "Janganlah kamu masuk ke perkampungan kaum di azab ini, kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, janganlah memasukinya, agar tidak menimpa kamu apa yang menimpa mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga memerintahkan mereka agar tidak meminum airnya. Itulah sobat kisah dan mukjizat Nabi Salih yang dapat dipetik pelajarannya untuk kehidupan manusia. Dari kisah ini, kita sebagai umat muslim bisa mengambil pelajaran agar tidak kufur nikmat dan ingkar akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.